Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Puja besar syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah sampai pada pagi subuh yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, serta kekuatan iman, sehingga kita telah dapat berhadir di Masjid Al-Munawwarah ini dalam rangka untuk melaksanakan ibadah rutinitas kita, yaitu salat subuh secara berjamaah. Kemudian selawat besar salam kita sampaikan ke junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada ahli dan keluarga sahabat beliau sekalian, mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, as-shaimi was shaimat rahimakumullah. Adapun kajian kita pada subuh yang berbahagia ini, itu kita kembali mengingat kepada firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang sering mungkin barangkali kita sudah ketahui dan kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sama seperti orang-orang yang diwajibkan atas orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, saya garis bawahi bahwa di antara daripada tujuan Allah mewajibkan kita untuk berpuasa ini, harapannya untuk kita menjadi seorang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. La'alla kalau kita lihat dari segi bahasanya itu ada namanya litaraji, ada harapan. Belum sebuah kepastian, tapi harapan. Dengan kita berpuasa, harapan Allah kita ini bisa menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Artinya Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, mungkin barangkali dalam hal kita melaksanakan ibadah puasa yang hari ini hari yang ke-27, karena sesuai dengan hadis Rasulullah juga mengatakan kam min shaimin laisa lahu min shiyamihi illa ju' wa atas. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Ini mungkin barangkali kalau kita mau teliti ataupun mau kita lihat, ya, karena memang banyak orang-orang yang berpuasa ini tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dia lakukan dalam berpuasa ini, sehingga apa yang dikatakan Rasulullah ini, banyak orang berpuasa tapi tidak ada mendapatkan apa-apa daripada puasanya kecuali lapar dan dahaga. Begitu juga halnya dalam hal puasa ini membentuk pribadi bertakwa, ini masih ada harapan dari Allah, karena tidak serta-merta semua orang yang berpuasa ini menjadi pribadi yang bertakwa, karena memang masih banyak hal-hal yang memang yang seharusnya dia kerjakan dalam puasa ini dia kerjakan, yang seharusnya dia tinggalkan di saat dia berpuasa tapi dia tidak tinggalkan. Jadi oleh karenanya Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, pribadi takwa ini dapat kita lihat ataupun merupakan hasil daripada yang selama ini kita kerjakan selama kita berpuasa. Kalau seseorang ini takwanya bertambah, berarti dia berhasil. Kalau memang setelah puasa ini, setelah Ramadan ini nanti takwanya begitu-begitu saja malahan menurun, berarti dia dalam hal melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini belum begitu sempurna, sehingga tidak mendapatkan hasil sebagaimana yang diharapkan oleh Allah menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi
takwa ini apa sebenarnya Bapak Ibu? Karena Allah katakan pun di dalam ayat yang lain, inna akramakum indallahi atqakum. Di antara kamu ini yang paling takwa, yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Di lain ayat Allah juga katakan, bersegeralah kamu kepada ampunan Allah yang surganya seluas langit dan bumi, muiddat lil muttaqin. Surga yang seluas langit dan bumi ini juga disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, artinya derajat takwa ini memang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita artikan takwa ini artinya apa? Takut. Ya, kita takut kepada Allah. Takut kepada Allah artinya beda dengan kita takut kepada musuh kita ataupun binatang buas, harimau dan lain-lain sebagainya. Itu kalau kita takut harus kita hindari, harus kita menjauh darinya. Tapi kalau kita takut kepada Allah ini harus mendekat. Nah, harus kita dekat kepada Allah, kita takut kepada azabnya Allah, kita takut akan bermaksiat kepada Allah, kita takut akan melanggar daripada perintah Allah. Itulah artinya takut, ya, takut. Kemudian dari segi definisi takwa ini oleh para ulama katakan imtisalu awamirillahi azza wa jalla sirra wa alaniyah wajtanibu nawahihi. Artinya melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah baik di saat sembunyi-sembunyi maupun di saat terang-terangan, dan meninggalkan ataupun menjauhi daripada segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah takwa. Artinya kalau ini definisi takwa, sudah berapa persenkah perintah Allah yang kita laksanakan di dalam kehidupan ini? Dan sudah berapa persen perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah kita kerjakan? Inilah yang harus kita apakan, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita lihat daripada perintah Allah ini sangat begitu banyak. Oleh para ulama kita udah susun secara sistematis di dalam apa namanya ini ilmu fikih, ilmu syariat, ya, ilmu syariat. Ilmu fikih ini menyangkut dengan ilmu syariat. Jadi ilmu syariat ini Bapak Ibu artinya di sini sudah dibagi oleh para ulama kita, ada yang namanya ibadah. Nah, ibadah ini diatur dalam syariat. Nah, yang kedua adalah namanya ada fiqh munakahat. Karena di dalam fikih ini ada dibagi oleh 4 para ulama. Ada fikih ibadah, ada fikih munakahat, ada fikih muamalat, ada fikih jinayat. Artinya kalau ibadah ini hubungan kita kepada Allah. Ya, kalau munakahat ini masalah nikah antara laki-laki dengan perempuan. Sudah dibahas oleh para ulama kita. Kemudian muamalat, masalahnya hubungan antara sesama dengan jual beli. Kemudian jinayat. Kalau jinayat ini urusan luka melukai, artinya membunuh dan lain-lain sebagainya. Itu udah ada aturannya yang dibahas oleh ulama, yang dijelaskan dalam ilmu fikih. Jadi ini sudah ada sini, ini boleh, ini dilarang, ini tidak boleh, ini boleh. Sudah dibahas secara panjang lebar oleh para ulama kita. Jadi artinya selama ini apakah memang sudah kita jalankan sesuai dengan yang sebenarnya? Masalah ibadah umpamanya, mulai daripada bersuci, kemudian apalagi ini syarat untuk sholat, wajib sholat, kemudian apa-apa saja yang haruskan di dalam sholat, rukun, membatalkan sholat, dan lain-lain sebagainya. Lain lagi masalah haji, masalah puasa, ini masalah ibadah semua Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah. Jadi artinya inilah kewajiban kita. Kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk bisa memahami dan mengetahui sekaligus menjalankan
segala yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi daripada segala yang dilarangnya. Hadirin wal hadirat jemaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks beragama, ya, dalam konteks kita beragama, setidaknya ada 3 disiplin ilmu yang harus kita pahami. Yang pertama, masalah ilmu keimanan, kelurusan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ilmu syariat. Inilah tadi yang membuat kita bertakwa ini, ilmu syariat. Dari ilmu keimanan ini akan tumbuhlah, akan datanglah ilmu syariat, yaitu amalan-amalan di dalam kehidupan ini. Kemudian yang ketiga adalah ilmu yang namanya tasawuf. Artinya tasawuf ini yang di sini kajiannya masalah akhlak, perilaku manusia. Karena akhlak ini ada yang namanya mahmudah, ada madzmumah. Ada akhlak yang terpuji, ada akhlak yang tercela. Sinilah kajiannya di dalam ilmu apa namanya ini, ilmu sufi ini, ilmu tasawuf ataupun ilmu akhlak, etika dan lain-lain sebagainya. Jadi oleh karenanya Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, masalah ilmu tauhid, ilmu keimanan ini oleh para ulama kita bahas di dalam ilmu tauhid, ilmu mengesahkan Allah. Bagaimana cara kita untuk bisa yakin terhadap Allah? Bagaimana cara kita untuk bisa di dalam diri kita ini ada kekuatan, itu hanya kekuatan Allah. Tidak ada kekuatan selain Allah, hanya Allah lah yang kuat. Allah lah yang mengatur. Allah lah yang bisa menghidupkan. Allah yang bisa mematikan. Allah yang bisa memberi rezeki. Jadi oleh karenanya, oleh para ulama kita udah susun ini ilmu tauhid. Mulai daripada kajian wujud, qidam, ada 50 aqaidul iman ini dibahas dalam ilmu tauhid ini. Ada 20 sifat yang wajib, 20 sifat yang mustahil, 1 yang harus bagi Allah, kemudian 4 yang wajib bagi Rasul, 4 yang mustahil, 1 yang harus, semulanya 9 bagi Allah, 41, 20 yang wajib, 20 yang mustahil, jadi 40, 1 yang harus, 41. Jadi artinya jadi 50 aqaidul iman ini yang harus kita pahami, yang harus kita mengerti, sehingga nanti dalam hal kita bertauhid, dalam mengesahkan Allah tidak akan geser, tidak akan bisa kita pahami dengan secara sempurna. Jadi oleh karenanya para ulama katakan bahwa dalam hal ilmu tauhid ini, ilmu keyakinan ini, ilmu keimanan ini diibaratkan dengan sebidang tanah. Ya, kalau ada seorang petani dalam hal untuk bisa dia bercocok tanam, yang harus dia perhatikan dulu apalah tanahnya. Tempat dia nanti akan menanam. Inilah keimanan. Kalau keimanan seseorang nggak beres, artinya masih ada unsur syirik di situ, maka amal ibadahnya ini akan payah tumbuh, syariatnya akan payah berkembang. Inilah tanah kalau dari segi ilmu pertanian. Kemudian masalah syariat. Syariat ini adalah kajian tentang apa yang saya sebutkan tadi, masalah fikihnya tadi, masalah ibadah, masalah hubungan kepada manusia, ya. Inilah fikihnya, syariat, amalan-amalan yang harus kita laksanakan. Termasuk puasa ini. Puasa ini adalah tanaman ibadah yang akan kita tanam ini di mana? Di keimanan kita. Tapi kalau keimanannya tanahnya nggak bisa menerima, ini juga amalan puasa kita ini akan tidak bermanfaat apa-apa, tidak akan berbekas, tidak akan ada tempatnya. Jadi itulah Bapak Ibu, yang pertama adalah kalau masalah keimanan ketauhidan ini diibaratkan dengan tanah. Kemudian kalau tanahnya sudah cocok, maka carilah tanaman yang cocok ditanam di tanah tersebut. Bibitnya termasuk bibit pilih dengan pilihan yang mantap, pilihan bibit yang super, supaya nanti hasilnya baik. Kemudian setelah itu adalah ilmu masalah akhlak ataupun tasawuf tadi. Tasawuf ini membahas masalah apa Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah? Itulah masalah akhlak, etika, buah daripada keimanan dan
Apa ketakwaan tadi adalah masalah etika, akhlak, perilaku. Maka perilaku manusia ini ada yang terpuji, ada juga yang tercela. Makanya apa-apa saja yang terpuji, birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua, kemudian apa? Bersedekah, kemudian berbuat baik antara sesama dan lain-lain sebagainya. Inilah kajiannya dalam tauhid, dalam tasawuf. Maka ada juga akhlak ini, akhlak yang memang tidak terpuji. Seperti apa? Dengki, habis itu suudzan, habis itu berdusta, habis itu takabur, riya, dan lain-lain sebagainya. Ini adalah akhlak-akhlak yang tidak terpuji. Makanya oleh karenanya, ini adalah diibaratkan dengan apa? Oleh para ulama. Pagarnya, ilmu tasawuf ini pagarnya. Kalau sudah pun tanahnya mantap, tanamannya, bibitnya juga nomor satunya supirnya, kemudian kalau banyak hamanya situ tidak dipagar, tidak akan mendapat hasil apa-apa. Tidak akan berhasil sebagaimana mestinya. Oleh karenanya Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, salah satu contoh akhlak yang tidak terpuji, dan ini akan menghapus amal kita. Sebanyak apapun amal kita akan hapus, tidak ada artinya apa-apa. Adalah dengki, al-hasad. Al-hasadu kata Rasulullah SAW, al-hasadu ya'kulul hasanah kama ya'kulun naral hatab. Dengki adalah memakan seluruh kebaikan sama seperti halnya api memakan kayu bakar. Kalau sudah api memakan kayu bakar, apa yang terjadi? Habis, hangus, tinggal abu. Begitulah Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah. Dengki salah satu sifat yang tercela, yang ini akan menghapus segala kebaikan kita. Kita sholat, kita sedekah, kita puasa, dan lain-lain sebagainya. Inilah pagar tadi, tasawuf tadi. Kalau kita masih ada sifat dengki di dalam hati, semuanya akan habis itu Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah. Makanya kita harus perhatikan, sudah pun tanahnya mantap, tanamannya juga hebat, dipupuk, disiram dan lain-lain sebagainya, kalau tidak didasari dengan ilmu akhlak, ilmu tasawuf ini akan tidak mendapat hasil apa-apa. Tentunya kita beribadah kepada Allah, harapan kita Bapak-Bapak akan mendapat ridhanya Allah, akan mendapat pahalanya Allah. Kalau memang kita beribadah, kita racuni dengan yang namanya menghilangkan semuanya, tidak akan ada apa-apanya. Maka besok di hari kiamat, kata Rasulullah, banyak orang bangkrut, muflis dalam bahasa apanya? Apa itu Bapak Ibu? Muflis, bangkrut. Kenapa bangkrut? Karena kita juga protes besok. Ya Allah, dulu saya salat, dulu puasa, dulu zakat, dulu sedekah. Kenapa ini amal kebaikan yang hanya saya terima? Di saat kita menerima amal kebaikan, kata Allah, memang kamu betul dulu salat, betul zakat, betul puasa, betul sedekah, betul menolong orang. Tapi di samping itu kamu tidak memperhatikan apa yang kamu kerjakan itu, kamu racuni, kamu hilangkan dengan yang namanya dengki, dengan yang namanya hasud, dengan namanya ini, maka hilang. Tidak ada nampak, habis. Habis, tidak akan nampak. Jadi makanya kita tidak akan mendapat apa-apa. Jadi maksud kita Bapak Ibu, capek pun kita puasa, capek pun kita sedekah. Karena sedekah juga ada apanya? Ada namanya yang menghabiskan pahala sedekah kita. Karena kata Allah, la tubtilu shadaqatakum bil manni wal adza. Jangan kamu batalkan sedekah kamu itu dengan mencaci dan menyakitkan, kan gitu. Tapi kalau kita udah sedekah, kemudian di belakang hari kita ungkit-ungkit, itu kalau nggak saya tolong kemarin itu habis tuh, nggak ada apa-apanya itu. Itu kalau nggak saya kasih kemarin itu, dia nggak ini itu dan segala macam. Dia ungkit-ungkit kebaikan itu udah batal. Maka besok kita di hari kiamat, merasa gimana ini ya Allah? Saya dulu sedekah banyak, membangun masjid, ini dan lagi, tapi disebut-sebut. Disakit-sakitkan, disebut-sebut. Jadi sebenarnya sedekah itu nggak perlu disebut-sebut, nggak perlu diinikan, karena udah ada ria situ. Kalau udah ria, inilah tadi pagarnya tadi, memakan hamanya tadi, habis semua. Begitu juga yang namanya dengki dan lain-lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah,
maksud kita. Capek pun kita sholat, capek pun kita sedekah, capek pun kita puasa. Maksud kita apa? Untuk dapat pahala. Nanti akan kita terima. Untuk apa kita capek-capek kalau enggaknya dapat apa-apa? Bekuni kita leja-leja puasa, melehe napi matanggung, ngongas den. Bekuni kita leja-leja na bersedekah, habis kepengta. Bekuni kita leja na sembayang dan lain-lain sebagainya, tapi tidak ada nilainya apa-apa di sisi Allah. Karena memang pagarnya nggak ada, habis. Habis dimakan. Sama seperti yang saya sebutkan tadi, kalau dengki itu sama seperti api memakan kayu bakar, nggak ada apa-apanya. Jadi maksud kita Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kita berharap kepada Allah, amalan-amalan yang kita kerjakan tentunya dapat imbalan pahala dari Allah. Dan nanti tentunya akan membawa kita kepada ketakwaan, karena takwa ini akan, karena surga yang diciptakan oleh Allah seluas langit dan bumi itu untuk orang-orang yang bertakwa. Mungkin barangkali demikian yang saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.